Oke, baik. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk modul yang ke-10. Baik, di sini kita bisa lihat di sini Lab Incident Handling, Objective, Apply your knowledge of security incident handling procedures to formulate questions about given accident scenario. Jadi di sini kita diminta untuk membuatkan pertanyaan berdasarkan contoh kasus atau skenario yang sudah diberikan di modul ini. Yang pertama di sini adalah skenario yang pertama, Worm and Distributed Denial of Service, Agent Infestation. Jadi di sini ada 4 pertanyaan di bagian pertama itu preparation, yaitu yang pertama di sini adalah apa risiko potensial yang terkait dengan investasi worm atau agen DDoS untuk organisasi kita. Kemudian nomor 2, supaya kita memiliki kebijakan keamanan yang komprehensif, termasuk kebijakan penggunaan yang dapat diterima untuk media yang dapat dilepas dan berbagai jaringan. 3, apakah karyawan dan tim keamanan kami telah menerima pelatihan terbaru tentang cara mengenali dan merespon infeksi malware. Keempat, alat dan sumber daya apa yang tersedia. Misalnya di sini perangkat lunak antivirus, alat pemantauan jaringan. Kemudian untuk mendeteksi dan merespon insiden semacam ini. Kemudian di sini detection and analysis, ada 4 pertanyaan juga. Berapa banyak sistem yang terpengaruh dan seberapa luas penyebaran worm? Apa perilaku dan tanda tangan spesifik dari worm tersebut? Kemudian bagaimana worm awalnya masuk ke jaringan? Apakah tanda tangan antivirus terbaru tersedia dan apakah sudah diterapkan di semua sistem? Sini containment, eradication, and recovery. Pertama, alat dan metode apa yang kita gunakan untuk menghapus worm dan agen DDoS dari sistem yang terinfeksi. Nomor 2, bagaimana kita akan meningkatkan pemantauan jaringan untuk mendeteksi ancaman residual atau yang kembali. 3, bagaimana kita akan memverifikasi bahwa semua sistem bersih dan aman sebelum mengembalikan mereka ke operasi normal. 4, langkah-langkah keamanan tambahan apa yang harus kita terapkan untuk mencegah insiden di masa mendatang. Di sini post incident activity, bagaimana kita akan mendokumentasikan insiden termasuk garis waktu kejadian, tindakan apa yang diambil dan hasilnya. Dan nomor 2, apa akar penyebab insiden ini dan bagaimana kita bisa mengatasinya untuk mencegahnya terulang. Itu seberapa efektif komunikasi kita selama insiden baik secara internal maupun eksternal. Terakhir, tindakan lanjutan apa yang diperlukan. Nah, di sini ada skenario yang kedua, yaitu unauthorized access to payroll records. Sini pertanyaannya, di bagian preparation, aset kritis apa yang kita miliki terkait pengajian dan data pribadi dan di mana lokasinya. Kedua, alat dan sumber daya apa yang kita miliki untuk mendeteksi dan merespon insiden akses tidak sah. Dan bagaimana kita berkoordinasi dengan managed security service provider kita dan memastikan mereka mengetahui protokol keamanan kita. Terakhir, langkah-langkah keamanan fisik apa yang ada untuk mencegah akses tidak sah ke area kritis. Kemudian detection and analysis, apa tanda awal akses tidak sah. Kemudian tindakan spesifik apa yang dilakukan pada sistem pengkajian selama akses tidak sah. Kemudian apa yang diungkapkan log sistem dan keamanan tentang insiden ini. Apakah ada rekaman pengawasan yang tersedia dari area lorong dan pintu masuk. Sini containment, eradication, and recovery. Bagaimana kita bisa mengamankan sistem pengkajian dan mencegah akses tidak sah lebih lanjut. Apa kita perlu mencabut akses untuk pengguna tertentu. Sini alat dan metode forensik apa yang akan kita gunakan untuk menentukan sejauh mana pelanggaran dan tindakan yang diambil oleh pengguna tidak sah. Haruskah kita melakukan audit komprehensif terhadap sistem pengkajian dan sistem terkait lainnya untuk memeriksa kompromi tambahan. Dan post incident activity, bagaimana kita akan mendokumentasikan insiden ini termasuk garis waktu kejadian, tindakan yang diambil dan hasilnya. Apa akar penyebab insiden ini dan bagaimana kita bisa mengatasinya untuk mencegah terulangnya. Kemudian apa pelajaran penting yang dipetik dari insiden ini, dan yang terakhir apakah ada kebijakan keamanan kita yang perlu diperbarui berdasarkan pelajaran yang dipetik. Nah, jadi mungkin sekian untuk hasil demo modul 10. Sekian dan terima kasih.